TV Cap, koran perjuangan, atau media perjuangan bikin meme-meme. Ya, kawan-kawan Parkes, Reformasi, isi, bikin meme-meme. Ratusan ribu buruh kembali turun ke jalan. Kalau yang untuk di Jakarta bikin kepung istana dan DPR. Ini penyampaian aspirasi. Dan saya nggak mau ecek-ecek gitu ratusan orang. Aduh, kalian ini gimana sih? Kalau dibayarin bisnya baru buruh berbondong-bondong. Ini mau berjuang apa mau piknik? Ayolah bangkitkan lagi semangat perjuangan. Jangan lelah. Jangan pernah lelah. Kalaupun lelah berhenti sejenak. Setelah itu lanjutkan perjuangan. Ya, sampaikan ini kepada kawan-kawan anggota yang di pabrik-pabrik, di basis-basis, di PUK-PUK, di PSP-PSP. Jangan kalau ada dibayar bisnya baru berbondong-bondong. Nggak dibayar bis, nggak bisa, jangan. Di daerah, kan bisa pakai motor masing-masing. Biaya sendirilah. Kan mau berjuang sendiri. Nah, untuk yang ke istana atau DPR RI, itu mungkin kita lihat nanti Jabodetabek, Kerawang, Purwakarta, ya. Jabodetabek, Kerawang, Purwakarta. Misal di Banten itu kan ada Intan, ada Tukimin, ada Supra, ada Bang Rudi, Aki Rudi, Abarud. Ayo turun. Di Jawa Barat, Bandung, ada Dadan, ada Dede. Misal di Jawa Tengah, ada Jazuli, ada Siswanto. Apa itu? Jawa Timur, ada Ardian, gerakin semua. Jakarta, ada Andre, ada Winarso, ada Solihin, gerakin semuanya. Nah, untuk istana dan DPR nanti eh, apa namanya? Itu Jabodetabek plus Kerawang, Purwakarta aja sampai Purwakarta. Subang, Cirebon, Indramayu, Cianjur, Sukabumi itu masuk ke Bandung aja. Ya, Serang, Cilegon itu masuk Jakarta aja itu. Serang dan Cilegon cukup SPN sama CAP aja udah lumpuh itu. Terutama CAP itu ada Suprihat itu ada Intan. Ya, nah, saya minta ribuan. Nah, untuk di Jakarta kita coba 10.000. Kan udah lama nggak menggerakkan aksi 10.000. May Day kemarin kan dahsyat itu kawan-kawan. Tapi kan sebagian bisnya dibayarin. Har? Kok begini Har? Kahar? Ya, sebentar. Tim, Kenapa nih? oke. Kenapa Har? Ada yang pencet. Ada Tapi yang dia mencet sumpah. itu. Bapak. Bukan Intel ya, Jar? Atau lu ngundang Intel Har kayaknya Bukan, Har? bukan. Ya, jadi Teman-teman jangan 10.000. pencet-pencet itu ya, Bung karena Ramidi nanti ya 10.000. Targetnya 10.000. Ya, kita harapkan 10.000 di Jakarta Ya. itu adalah 6.000 dari SPMI. Kan SPMI kekuatannya memang Jabotabek. Kalau Bandung itu SPN. Kalau Banten itu SPN dan CAP kekuatannya. Jabotabek SPMI dah. Jawa Tengah CAP SPN. Jawa Timur SPMI dan CAP ya. Nah untuk Jabotabek SPMI harus banyak. 6.000 dari FSPMI, Bung Riden, Bung Rosyad. Ya, mungkin 2.000 dari mana? Dari SPN ya. SPN nanti akan kita arahkan kan kekuatannya di Banten dan Bandung.
Serang dan Bandung. Jadi yang paling banyak memang harus SPMI kalau untuk Jabotabek. Ya, mungkin SPMI kita bisa taruh 7.000 ya. SPMI 7.000. Ini untuk yang Jakarta masuk nih Jabotabek. SPMI 7.000 ya, kemudian SPN 1.500 ya, SPN 1.500 cap mungkin bisa eh berapa ya, atau 1.500 sampai 1.000 dan sisanya nanti sesuai semaksimal mungkin. Untuk Jabotabek memang harus ngandelin SPMI karena kekuatannya kan di Bekasi. Tapi Bandung kita ngarepin Dadan CS itu SPN. Untuk Banten CAP dan SPN. Untuk Jawa Tengah CAP dan SPMI dan SPN. SPM itu dahsyat itu di Jawa Tengah, Bung Iwan. Ya, Jawa Timur SPMI, CAP dan SPN dan teman-teman lainnya ada Farkes juga ya dan lain sebagainya. Ya, untuk Jakarta Bung Ramidi 10.000 targetnya. SPMI 7.000, SPN 1.500, CAP 500 sampai 1.000. Yang lainnya sisa-sisa federasi lain ada SBPI, ada Aspek, ada ISI, ada Farkes, ya ada PPMI, ada PAR, ada EPTHSI, ya semaksimal mungkin. Biaya sendiri, nggak ada biaya dari yang lain. Itu yang saya harapkan tanggal 28 Agustus. Kemudian untuk menyampaikan aspirasi, apa ya aspirasinya? Ada 6 isu. Catat ya Bung Ramidi dan kawan-kawan federasi, catat. Catat, ada 6 isu. Har, catat Har. Ada 6 isu. Tagline-nya namanya Hostum, kita hidupkan lagi. Tagline besarnya itu Hostum. Apa itu Hostum? Hapus outsourcing, tolak upah murah. Karena saya duga ini kenaikan upah 2026 mau murah lagi. Ya, Hostum. Nanti saya mau lihat datanya dulu dari Zainuddin Agung. Kita berapa persen mau minta naiknya. Kita juga harus masuk akal lah, jangan asal ngomong sing, tum tolak upah murah. Nah, ada 6 isu. Isu pertama, agendanya tadi Hostum ya namanya. Isu pertama ada 6 isu. Isu pertama ada 6 karena Partai Buruh nomor 6. Nomor satu, hapus outsourcing. Isu pertama, hapus outsourcing. Dan tolak upah murah. Ya, hapus outsourcing dan tolak upah murah. Nanti saya mau lihat datanya Agung dulu, berapa yang kita tuntut untuk naik upah minimum dan upah minimum sektoral. Jadi nomor satu, hapus outsourcing dan tolak upah murah. Nomor dua, stop PHK. Stop PHK. Ya, titik dua, bentuk Satgas PHK. Nomor dua, stop PHK. Titik dua, bentuk Satgas PHK. Nomor tiga, reformasi pajak ya, perbuatan. Nomor tiga, reformasi pajak dua, dua kap, titik dua tadi ya, naikkan PTKP, koma, hapus pajak JHT, hapus pajak THR, hapus pajak JHT, koma, hapus pajak apa itu satu lagi? THR, JHT, dan pajak Untuk pekerja perempuan, pesangon, pesangon, ya, pajak pesangon. Jadi reformasi pajak perburuhan titik dua, naikkan PTKP RP 7,5, hapus pajak pesangon, hapus pajak THR, hapus pajak JHT,
hapus diskriminasi pajak, hapus diskriminasi pajak buruh perempuan menikah. Hapus diskriminasi pajak buruh perempuan menikah. Itu yang ketiga. Yang keempat, sahkan RUU Ketenagakerjaan. Saya ulangi, yang keempat, sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law. Sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law. Nomor 5, sahkan RUU Perampasan Aset. Sahkan RUU Perampasan Aset, titik 2, berantas korupsi. Anda lihat korupsi udah makin menggila aja itu. Sahkan RUU Perampasan Aset, titik 2, berantas korupsi. Baru yang nomor 6, revisi RUU Pemilu. Revisi RUU Pemilu 2029. Revisi RUU Pemilu titik 2. Revisi RUU Pemilu titik 2. Redesain sistem pemilu 2029. Redesain sistem pemilu 2029. Kalau masih sistem pemilu seperti sekarang, Partai Buruh nggak akan pernah masuk parlemen. Kita sedang mengadukan judicial review, parliamentary threshold 0%. Atau berbasis dapil. Insya Allah 5 kursi DPR bisa kita tembus. Yang pasti sih kayaknya Jabar 7 tuh akan tembus. Dapil DPR RI Jabar 7 tuh tembus harus. Kemudian di DKI mungkin 1, di Banten 3 tuh Tangerang Raya harusnya dapat juga. Itu basis buruh kok. Nanti kita minta berbasiskan dapil. Dan ada beberapa tokoh yang udah mulai mau masuk ke Partai Buruh. Baik itu jenderal dari tentara, TNI, jenderal dari kepolisian, tapi yang udah purnawirawan ya. Yang udah masyarakat sipil. Artis terkenal, artis top. Ya. Tentu untuk vote getter kita dalam batasan tertentu sepanjang mereka setuju dengan ideologi Partai Buruh dan 13 platform Partai Buruh serta welfare state dengan 3 prinsip, ya kita membuka diri. Jangan khawatir, kita juga bisa melakukan PAW kalau mereka tidak sesuai dengan perjuangan partai. Jadi yang keenam, revisi RUU Pemilu titik 2, redesign sistem pemilu 2029. Kawan-kawan, saya pikir itu yang akan kita lakukan. Ayo kita persiapkan diri kita. Sekali lagi ini aksi damai. Jangan langsung gedebak-gedebuk, jangan. Ini baru aspirasi dulu. Tunggu tanggal mainnya. Kita lihat nanti konsep DPR aneh. Kemudian naik upah 2026 aneh. Ini dia sedang menggantang api nih. Hati-hati nih DPR dan pemerintah. Karena 2026 itu upah. 2026 juga adalah batas akhir. Oktober 2026 batas akhir daripada Undang-Undang Tenaga Kerjaan. Kalau mereka menggantang api, bisa kurang bagus bagi pemerintahan yang sebenarnya Pak Prabowo itu ada keberpihakan pada orang kecil, termasuk buruh. Dan kita mendukung itu. Ya, saya pikir itu saja kawan-kawan. Selamat berjuang. Ya, dan mohon Bung Ramidi, Ya, Bung Presiden. ya bikin suratnya. Kahar bikin meme-meme-nya, ya. Har, Ya, ya Bung Presiden. ya. Kemudian siaran pers kita sebar ke seluruh kawan-kawan dan kepada kawan-kawan sekjen atau sekum, presiden atau ketum federasi segera mengeluarkan surat instruksi. Sini juga hadir PUK dan PSP, kan udah dengar langsung. Garda Metal, Laskar SPN kalau turun di Bandung banyak itu Bung Buya sama Garda Metal. SPN kalau di Bandung Raya udahlah keren deh kalau Jawa Barat. Sama Banten ya. Garda Metal berarti kekuatannya nanti di Jakarta. Ya, keren lah. Gabungan Kopascam tuh dari Bogor juga
dahsyat, besar itu. Ya, ayo kita berjuang. Mari kita berjuang. Mari kita tentukan nasib kita sendiri. Yang terakhir, ya setelah tanggal 28 Agustus kita akan aksi bersama. Sambil nanti lihat dinamika ya. Pasti kan ada respon nih. Saya yakin respon. Saya ditelepon, nanti Bung Riden ditelepon, apalagi Riden dengan komisaris pos ditelepon, Bung Iwan ditelepon, ya, Bung Nandar ditelepon, ya mungkin Mbak Evi ditelepon atau siapa aja ditelepon. Kita lihat dinamikanya. Kita sederhana. Ada nggak yang bisa mau mendengar 6 isu kita ini? Kita mulai dari outsourcing aja lah. Cabut itu PP nomor 35. Har, har, kahar, har, Ya, ya, mana tuh? ya. Har, coba bikin analisa PP nomor 35 tentang outsourcing, Har. Pasal berapa, pasal berapa, pasal berapa tentang outsourcing. Ya, Oke, oke. bikin analisanya sedikit ya. Ya, ya. Ya, saya minta maaf sama teman-teman ya, tolong saya minta doanya. Mata saya ini karena ya ujian ya buat saya. Udah kesekian kali nih, udah 3 kali mata saya dioperasi yang kanan. Yang kiri 1 kali. Jadi saya membaca itu cepat letih dan cepat lelah. Jadi sekarang saya ngandelin ingatan, ngelihat. Tadi saya udah nggak ngelihat, udah apa buta saya, pecahkan pembuluh darahnya. Seminggu, udah hampir seminggu ini pembuluh darah pecah, harus dioperasi lagi. Alhamdulillah dengan izin Allah dan doa kawan-kawan, udah bisa ngelihat, tapi cepat lelah. Jadi saya itu kalau baca udah nggak bisa deh kayaknya. Dipaksain takut pecah lagi pembuluh darahnya. Makanya pakai kacamata hitam, saya juga minta maaf ya. Kemana-mana sampai Pak Prabowo salah paham tuh. Indonesia gelap kata kata beliau, bercanda aja. Karena saya nggak kuat sinar. Ya, saling mendoakan lah ya.